Di sini ya agak unik ya, soalnya abis gua cek speknya ini ternyata motornya nggak standar ya mesinnya. Padahal kan buat kontes, tapi kenapa mesinnya di upgrade gitu? Nah, sekarang di samping gue ini udah ada owner daripada Milsol Mac ini. Ya bang, kenalin dulu. Nama gue Agung, gue tinggal di Purwakarta dan gue owner dari Mio MX 115 ini. Dan saya memodif Mio ini dengan aliran Thailand style. Oke bang, keseharian lu ini tiap hari ngapain sih? Kalau setiap hari aktivitas kerja, ya aktivitas rutinitas yang kayak orang lain, orang normal sehari-hari aja. Gak ada yang aneh gue. Saya kira di MLI. Lanjut. Gue mau tanya dikit nih bang. Ya. Iya. Gue mau tanya dikit nih bang tentang motor lu, mulai dari sejarah ngebangun, terus suka dukanya gimana. Boleh nih bang, gue tanya dikit-dikit. Boleh. Jadi ini basicnya sebenarnya Mio Sporty 2011. Cuman gua convert jadi Mio Soul. Mungkin kalau di Thailandnya Mio MX 115. Jadi karena emang basic Mio Sporty itu bisa dibuat Mio Soul, bisa dibuat Pino. Jadi karena gue bosen sama tampilan Mio Sporty, karena kebetulan gue punya Mio Sporty, jadi gue pengen tampilan yang baru lah buat motor ini gitu. Jadi nggak dua-duanya Mio Sporty. Motor ini tuh dari zaman gue sekolah, gue kuliah masih gue pakai sampai sekarang. Sekarang sih enggak ya, karena gue motor ini emang udah nggak pernah dipakai tuh karena emang cuman buat kontes, udah nggak recommended untuk harian sih sebenarnya. Jadi ini motor cuman buat kontes aja ya, nggak ada buat harian ya? Iya, motor ini cuman buat kontes aja. Kalau buat harian ya kita bisa ngeliat lah, dari ukuran ban aja udah kecil, udah nggak rekomendasi untuk harian. Dan warna body juga udah nggak standar bawaan STNK, dan emang konstruksi body pun udah nggak sesuai sama STNK, udah nggak rekomendasi sih untuk di jalan. Oke, ini kalau untuk awal ngebangun ini tuh dari kapan sih bangun motor ini? Ngebangun motor ini tuh dari awal tahun 2019, awal tahun 2019. Jadi kurang lebih pengerjaan ya kalau dari nol sih hampir sekitar 1 tahunan lebih lah ya gitu. Terus ya dengan berbagai macam kesulitan dan banyak lagi kendala-kendala soal part dan yang lain-lain, ya makanya makan waktunya lumayan cukup lama. Oke, nah untuk pengerjaannya sendiri, ini motor dikerjain sendiri atau dilempar ke workshop? Kalau untuk workshop saya percayainnya sama Bace Airbrush, itu yang mulai modifikasi kaki-kaki sampai ke painting, semua di sana pengerjaannya. Dan kalau untuk part-partnya saya percaya sama GS33 variasi Cikampek ya. Nah itu kebetulan emang kawan lama saya dan udah memiliki hubungan kepercayaan lah gitu. Jadi udah setiap saya ngambil part atau saya mau order, saya selalu ke sana. Dan untuk karbon Kevlar sendiri saya pakai pengerjaannya dari SH Karbon Bandung. SH Karbon Bandung itu pengerjaannya rapi dan cepet sih, itu yang saya suka gitu. Oke. Di sini ya agak unik ya, soalnya
abis gue cek speknya ini ternyata motornya nggak standar ya mesinnya. Padahal kan buat kontes, tapi kenapa mesinnya di upgrade gitu? Kenapa mesinnya di upgrade? Walaupun emang untuk kontes, jadi awalnya itu motor ini dulu masih bisa dipakai daily, ceritanya masih bisa dipakai di jalan. Masih dipakai harian gitu lah ya? Ya masih bisa dipakai harian. Waktu itu belum pasang double disc, belum ada body airbrush atau bottom shock artistek kayak gitu. Jadi waktu itu saya bore up karena emang Mio ya tahulah sendiri powernya kayak apa sih gitu kan, kurang ya. Makanya itu saya dibikin 130 cc karena untuk mengimbangi di jalan aja gitu, kurang lebih. Oke. Dari pengerjaan motor ini, kesulitan yang paling benar-benar sulit itu apa? Kalau untuk mengerjakan motor ini paling sulit sih menurut saya sih painting ya. Karena paintingnya ini kalau menurut saya itu nggak nanggung. Nggak nanggung itu maksudnya ini murni buatan tangan, ini bukan dekal. Dan butuh menurut saya butuh kreativitas sama jam terbang lah untuk bikin painting seperti ini gitu, airbrush seperti ini. Karena menurut saya sih nggak mudah kayak gini, dan ya mungkin nggak semua modifikator atau yang sudah lama berkecimpung di dunia painting mungkin ada yang belum bisa, tapi ya saya percaya walaupun emang makan waktunya agak lama soal ini, tapi ya inilah hasilnya gitu. Untuk kesulitan sih paling di painting aja. Kalau kaki-kaki ya ada sedikit perubahan custom, cuman itu mah udah bisa teratasi sih. Oke, berarti yang paling sulit nih painting ya. Dan untuk pengerjaan paintingnya nih makan waktu berapa lama? Painting kurang lebih 7 bulan ada kayaknya. 7 bulan lama, lumayan lama. Dan sempet waktu itu udah mau di clear, udah fix, cuman masih kurang puas sama motifnya, kurang mirip lah sama yang digambar dan yang saya mau gitu. Makanya waktu itu sempet ditambah lagi gambarnya, dan itu makan waktu juga yang bikin lama. Oke. Nah, di sini kan seperti yang tadi teman-teman lihat, ada yang paling notice daripada part ini, yaitu ada disc brake di bagian belakang. Ini gue mau tanya nih bang, kenapa lu milih masang disc brake di belakang gitu? Mungkin kalau masang disc brake di belakang, kalau menurut saya kan modifikasi di Thailandnya tersendiri, mungkin teknologinya kan semakin maju. Yang tadinya matic belakang yang nggak ada disc, jadi bisa ada disc brake. Nah, kenapa saya memasang disc brake? Karena itu menjadi inovasi juga buat saya. Mungkin kalau motor-motor lain udah banyak lah yang pasang disc brake belakang, terutama yang pakai arm. Dan saya di sini mau masang disc brake itu tanpa swing arm gitu. Jadi sambil eksperimen juga, sambil berinovasi juga gitu sih, kurang lebih. Oke. Oh ya, ini kita balik lagi ke painting. Banyak yang penasaran, katanya ini paintingnya motif apa sih? Soalnya kan rata-rata kalian sering lihat kalau Mio Soul itu motifnya tuh nggak ada yang kayak begini ya. Jadi tuh dia konsepnya konsep daripada OIM-nya Thailand gitu. Ini bisa dikasih tahu bang, paintingnya motif apa? Diambil dari konsep apa? Kalau motif sih saya ambil basicnya itu dari helm full face ya, helm full face Aero Storm 2 Biocolor. Dari helm itu saya berimajinasi sama teman-teman di workshop bagaimana kalau motif helm ini bisa ada di body gitu. Nah jadi mungkin
Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Oke. Tapi itu untuk helmnya sendiri di Indonesia ini ada nggak? Kalau di Indonesia saya kurang tahu juga karena saya belum pernah lihat ada yang pakai helm itu sih. Tapi mungkin kalau saya sih pernah ngelihat media, terutama di YouTube sih ya. Di Thailand itu ada yang pakai Aero gitu. Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu sih. Mungkin di toko-toko helm yang besar mungkin sih ada, atau order gitu, import kan. Setahu saya sih import gitu. Oke. Nah, motor ini sebenarnya udah berapa lama sih Bang di tangan Abang? Ini motor dari tangan pertama, dari 2011, masih ada di sini, masih gua pakai. Dan ya gua nggak ada apa ya, dulu sempet sold out sih sebenarnya sama saudara sendiri, cuman ya balik lagi sini gitu. Mungkin kedepannya mah kalau bosen sih dengan tema, planningnya emang mau ganti konsep sih, lebih ke racing kayaknya. Tapi ini sebenarnya udah konsep keberapa? Ini konsep ketiga ini. Konsep ketiga. Konsep pertama dulu pakai Mio Limited Edition itu yang warna ada merah-merahnya itu. Terus yang kedua konsep Mio Jet 115 yang warna putih biru, dek-dekannya biru itu. Terus ini yang terakhir sih kalau konsep. Oke deh. Ini last question nih Bang. Kenapa lebih memilih aliran Thai style dibanding aliran yang lainnya? Kalau aliran Thai style itu menurut gua dia lebih proper ya. Lebih proper tuh dalam arti dia itu banyak part aftermarket yang dia itu kecil tapi manis gitu. Dan banyak part-part yang dipakai, yang diaplikasikan ke motor-motor Thailand style itu karena semuanya itu rata-rata untuk motor-motor besar kan. Jadi otomatis itu part-part spesial. Dan part spesial itu biasanya mungkin memiliki performa tinggi. Jadi kalau Thailand style itu dia terlihat simple, clean, dan menurut saya nggak terlalu nggak terlalu memaksakan gitu. Jadi basic motornya tetap kelihatan yang asli, tapi penggunaan partnya itu spesial gitu menurut saya. Dan itu performa tinggi gitu kan karena part-part yang dipakainya gitu sih. Oke, siap. Tapi kan ada tuh aliran yang mengatasnamakan Motai tapi nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam arti kata tersebut. Menurut Abang gimana tanggapannya? Kalau yang mengatasnamakan Motai mungkin ya perkembangan zaman lah ya, perkembangan zaman, dan mereka punya inovasi sendiri, punya punya taste tersendiri lah ya. Jadi kayak ya udahlah, kita jalan masing-masing aja sih. Kalau menurut gua sih ya gitu aja. Lo senengnya ya begitu, gua senengnya begini, ya udah kita masing-masing aja sih. Ya nggak ada yang salah, modif itu nggak ada batasan, modifikasi itu kebebasan gitu ya. Jadi mau seperti apa lu modifikasi, selama itu nyaman dan bagus buat lu, ya udah lakukan saja gitu. Nggak usah jadi pertimbangan orang lain atau juri atau gimana, karena ya menurut gua modifikasi itu ya sesuai isi hati dan menggambarkan kepribadian seseorang sih. Itu sih kalau menurut gua. Jadi kesimpulannya, meskipun menggunakan embel-embel tersebut, kita harus tetap menghargai lah ya. Iya, kita harus tetap menghargai, dan kita lebih baik sih ya jangan ada perbedaan. Maksudnya perbedaan itu dalam arti ya terserah, misalkan mau
dia mengatasnamakan Motai, Baby Look atau apalah itu ya. Karena yang tadi saya bilang sih, balik lagi ke modifikasi itu nggak punya batasan, jadi bebas. Jadi kita sama-sama modifikator, kita sama-sama berkreasi aja, itu sih menurut gua. Gitu kurang lebih. Oke. Jadi itu dia jawaban dari Bang Agung. Dan sesi tanya jawab udah selesai. Nih gua makasih banget nih Bang ya, udah diizinin buat nge-review ya. Udah datang sini jauh-jauh. Ini besok mau nikah nih nih. Bangsat. Ya deh. Mungkin sekian video review kali ini. Jadi nanti bakalan ada video baru lagi karena kita udah mulai produktif lagi. Jadi tetap stay tune di channel kita. Oke, see you in the next video. Bye.